Kisah akan berfokus pada seorang pria culun dan lugu bernama Charles Heller yang saat ini tengah berpamitan dengan Sarah, istrinya yang diketahui akan pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan, di mana Charles sendiri adalah sosok suami yang kalem dan tidak gerauhan alias tidak pernah curak-carek. Sehingga ketika Sarah meminta izin untuk tinggal di London selama 3 hari, Charles tidak banyak omong dan selalu berprasangka baik terhadap setiap hal. Tan mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui jika Charles adalah salah satu pegawai di markas utama Chia di Amerika. Meski culun dan tampak melehoi, Charles memiliki otak yang encer dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang rumit. Tidak heran, ia ditunjuk sebagai seorang kriptografer, alias seseorang yang punya keahlian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu atau seni untuk melindungi informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak, sehingga hanya pihak yang berwenang saja yang dapat membaca atau mengakses informasi tersebut. Saat sedang bekerja seperti biasa, itulah Charles tak sengaja menemukan informasi rahasia yang berhubungan dengan salah satu atasannya di markas Chia bernama Moore, di mana informasi itu berkaitan dengan misi penyerangan seperti serangan udara dan bom bunuh diri yang ditujukan untuk negara yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat. Di sela-sela kesibukannya, Charles selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Sarah untuk sekedar menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Apakah sudah emam? Atau Teh Acan lagi ngapain sama siapa? Lagi di mana? Yang hal ini cukup menimbulkan rasa iri bagi sebagian kaum jomblo, yang salah satu di antaranya adalah saya pribadi. Bye-bye. Keesokannya ketika Charles baru tiba di tempat kerja, sudah ada Bapak Direktur Moore yang menunggunya. Dan hal itu cukup membuat Charles terkejut, karena dikira ada kaitannya dengan informasi rahasia kemarin. Namun ternyata Direktur Moore ingin memberitahu tentang kabar buruk yang baru saja terjadi di London, yaitu sebuah serangan dari kelompok teroris yang diketahui telah menewaskan Sarah, istri tercintanya. Pulang ke rumah, Charles yang masih syok pun terus kepikiran dengan kenyataan akan istrinya yang pergi secepat ini. Keesokannya, ia kembali menemui Bapak Moore untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Charles penasaran dengan wajah para pelaku yang telah menyebabkan istrinya mati. Namun untuk saat ini, Direktur Moore dan tim investigasinya belum mendapat informasi apa-apa, sehingga Charles diminta untuk sabar saja dan serahkan masalah ini kepada tim yang berwenang. Setelah berhari-hari tanpa ada kabar dari Bapak Moore, Charles pun bergerak sendiri dengan memakai komputer markas yang mempunyai akses tidak terbatas, di mana ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Hingga akhirnya mengetahui bahwa para teroris ini terdiri dari 4 orang pelaku. Dalam rekaman itu terlihat jelas bahwa keempat pelaku memasuki sebuah gedung konferensi pers yang di dalamnya terdapat Sarah yang memang bekerja sebagai seorang jurnalis yang dari sekian banyak orang yang ada di sana, para pelaku secara kebetulan memilih Sarah untuk dijadikan sandera dan satu di antaranya menembak Sarah di tempat terbuka sebagai bentuk peringatan terhadap para polisi yang ada di memanfaatkan teknologi AI, pemetaan lokasi dan pencocokan suara. Charles berhasil mendapatkan nama dan wajah 3 orang pelaku. Namun, satu di antaranya masih belum bisa teridentifikasi karena memakai masker dan topi. Pelaku inilah yang menjadi penembak Sarah dan sepertinya adalah ketua dari kelompok teroris itu sendiri. Paris turns up regularly. Di depan Direktur Moore dan wakilnya, Charles menjelaskan bahwa ia sangat yakin jika keempat pelaku ini berperan sebagai perantara untuk menimbulkan kekacauan. Secara sederhananya, ada sebuah kelompok atau mungkin negara yang telah membayar keempatnya untuk melakukan pekerjaan bersifat terorisme, yang dengan kata lain, Sarah menjadi korban dari sebuah bisnis yang berdasarkan kepentingan suatu negara. Thank you. Dan ya, Bapak Moore dan wakilnya ternyata sudah tahu tentang hal ini, alias sudah tahu siapa saja keempat pelaku yang telah menyebabkan Sarah. Namun dengan alasan keamanan negara dan kejadiannya terjadi di luar Amerika, maka mereka memilih diam dengan dalih menjaga hubungan baik antar kedua negara. We think it would be good for you to see Dr. Garrison.
Bukannya dibantu menangkap keempat pelaku tersebut, Charles justru disarankan menemui seorang psikiater dengan harapan akan membuatnya lebih tenang, di mana cara ini sama sekali tidak membuatnya tenang. Yang ada malah semakin ruwet kepikiran, sehingga daripada mengandalkan dan mengharapkan bantuan dari orang lain, Charles pun terpikir untuk melakukan sesuatu yang sangat beresiko, yaitu mencuri data informasi rahasia dari markas CIA, tempat kerjanya. Ya, Charles mencuri informasi rahasia yang berkaitan dengan kegiatan ilegal yang melibatkan Bapak Moore dan wakilnya, yaitu misi serangan udara dan bom bunuh diri yang ditemukannya tempo hari, di mana Charles juga diketahui punya teman online yang sama-sama seorang kriptografi yang sudah dikenalnya sejak lama, namun belum pernah bertemu dengannya sama sekali. Setelah mencetak seluruh informasi rahasia tersebut, Charles pun langsung menemui Bapak Moore dan wakilnya untuk memperlihatkan apa yang ia temukan lengkap dengan tanda tangan mereka berdua sebagai pemberi izinnya, di mana Bapak Moore dan sang wakil tentu saja terkejut dengan hal ini dan langsung mengancam akan menjobloskan Charles ke dalam penjara. Dengan santainya, Charles menjawab bahwa ia sudah mengatur sebuah saklar atau semacam sistem yang akan membuat file-file rahasia itu terkirim secara otomatis ke sebuah perusahaan media dan beberapa jurnalis terkenal jika dalam setiap 5 jam sekali, ia tidak memasukkan kode rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Dengan kata lain, Bapak Moore tidak bisa memenjarakan Charles ataupun membunuhnya. Karena itu, sama saja dengan membuat karir mereka berdua tamat. Dan tebak apa yang sebenarnya Charles inginkan? Ya, Charles berniat membalas dendam kepada keempat pelaku yang telah merenggut nyawa istrinya, di mana semua ini Charles lakukan supaya bisa diizinkan untuk mendapatkan latihan C, mulai dari latihan menembak, strategi, dan menjadi seorang agen CIA yang mengetahui berbagai hal di lapangan, agar Charles dapat membunuh para pelaku tangannya sendiri. Tak lama setelah Charles pergi, Bapak Moore dan wakil pun mulai khawatir dengan ancaman Charles yang bisa saja itu nyata. Sehingga daripada mengambil resiko file rahasia itu tersebar dan karir mereka tamat, mereka berdua pun akan menuruti kemauan Charlie yang ingin mendapat latihan sebagai seorang agen CIA sampai mereka berdua memastikan tentang kebenaran akan ancaman tersebut. Singkat cerita, Charles akhirnya menginjakan kaki di barak militer tempat biasa para calon agensi mendapat latihan. Sesuai perintah dari KDM, Charles pun menemui seseorang yang akan menjadi mentornya. Kita panggil saja si mentor yang akan membimbing Charles selama latihan di tempat ini. Tak, bom, waktu. Charles langsung mendapat latihan menembak yang hasilnya sangat memprihatinkan karena tak satu pun tembakannya mengenai sasaran. Bahkan ketika Charles diminta maju mendekati papan target, ia masih saja meleset yang membuat si mentor cukup gogodek alias geleng kepala melihat kemampuan si Charles yang sangat luar biasa, membagongkan. Gagal di latihan menembak, Charles akhirnya menemukan keahliannya dalam bidang merakit peledak, menggunakan benda-benda yang umum ditemukan di tempat sekitar, yang mana selain itu, Charles juga diajarkan cara mencetak identitas palsu seperti paspor, KTP, visa, dan lain sebagainya. Malamnya saat Charles sedang istirahat di kamar asramanya, muncullah si mentor yang ingin memberitahu hasil dari latihan selama beberapa hari ini, bahwa Charles tidak memiliki tanda-tanda sebagai seorang pembunuh. Ia tidak mempunyai nyali yang cukup untuk menghabisi nyawa seseorang yang dengan kata lain, percuma saja Charles mengikuti pelatihan di barak ini, karena ia tidak memiliki bakat sebagai seorang pembunuh, ataupun dalam misi balas dendam. What is what it now? Dan, ya, si mentor memaksa Charles untuk menarik pelatuk dan menembaknya demi membuktikan perkataannya barusan. Sesuai Dagon, Charles tidak berani menarik pelatuk pistol yang bahkan tidak ada pelurunya sama sekali. I can't make you into something that you're not. Di saat yang sama, Bapak Moore mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan Charles sebelumnya. Tujuannya tentu saja untuk menemukan kebenaran akan ancaman yang Charles utarakan. Mereka mulai menggeledah semua sudut rumah Charles, ruangan, tempat kerja di kantor, termasuk sebuah kafe tempat biasa ia ngopi yang sebagai pria dengan IQ 170 ke atas, Charles bisa sangat cerdik menyembunyikan jejak dan barang bukti, sehingga Papa Moore menekankan timnya untuk lebih teliti
dalam melakukan penyelidikan ini. Beberapa hari berlalu, seiring dengan latihan yang Charles jalani, tim khusus itu pun berhasil mendapatkan hasil dari penyelidikan yang menyatakan bahwa Charles hanya menggertak saja, dan ancaman itu hanya sekedar omong kosong. Sehingga dengan cepat Bapak Moore menghubungi si mentor untuk segera menghabisi nyawa Charles saat itu juga. Oke, tanpa mereka semua sadari selama ini, Charles terus memantau pergerakan mereka semua melalui alat penyadap kecil yang ia selipkan dalam bentuk klip kertas, sehingga menyadari si mentor akan menghabisinya. Charles pun buru-buru pergi meninggalkan barak tersebut. G dengan paspor palsu dan data biometrik yang sudah tercatat resmi, Charles pun terbang ke London untuk menemui para pelaku pembunuh istrinya dan berencana membalas dendam hanya seorang diri. Charles sengaja menginap di sebuah hotel yang berdampingan langsung dengan sebuah restoran yang biasa didatangi oleh salah satu pelaku. Pelaku pertama yang ia targetkan adalah seorang wanita bernama Barbara, yang dengan kecerdasannya dalam bidang meretas sistem, Charles pun bisa dengan mudah meretas ponsel Barbara dari jarak jauh, hingga berhasil menemukan apartemen yang menjadi tempat King genap. Saat Barbara keluar, Charles dengan cepat memasuki apartemen tempat tinggalnya, yang mana di sini kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan bagaimana cerdasnya sosok Charles yang bisa membuka kunci pintu hanya dengan bermodalkan video tutorial yang ia pelajari secara dadakan, dan tebak bagaimana hasilnya. Ketika sudah masuk ke dalam, Charles dengan cepat memotret jadwal rutinitas Barbara di kalender, termasuk mengambil sebuah pistol yang terletak di dalam laci. Tak lama, Barbara pun pulang bersama dengan pacarnya. Yang di sini kita akan melihat bahwa Charles memang tidak punya bakat untuk membunuh ketika ia memiliki kesempatan untuk menembak, tapi tidak melakukannya. Sehingga sekembalinya ke hotel, Charles terus dihantui rasa gelisah akibat tidak mampu membunuh, tapi sangat ingin membalas dendam. Yang setelah berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, Charles pun menemukan sebuah cara untuk membalas dendam tanpa perlu membunuh secara dengan tangan langsung. Bermodalkan jadwal Barbara yang ada di kalender, ia berhasil menemukan fakta bahwa Barbara memiliki penyakit alergi terhadap serbuk sari tanaman bunga atau kembang. Sehingga keesokan paginya, Charles pun mendatangi sebuah toko bunga untuk membeli semua bunga yang ada di sana. Iya, tak hanya itu saja, Charles juga berhasil mengetahui klinik yang biasa Barbara datangi untuk melakukan tes paru-paru dan fungsi pernapasan yang mengharuskan si pasien berada di dalam bilik kaca untuk melakukan prosedur sesuai aturan medis. Dan ya, komputer tiba-tiba mati, yang sudah pasti kerjaannya si Charles. Sehingga, ketika dokter keluar, Charles langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Charles juga mengunci bilik kaca yang membuat Barbara tidak bisa keluar, dan mulai memasukkan serbuk sari ke dalamnya. Saat Barbara sedang terdesak, itulah Charles mulai melakukan interogasi untuk mengetahui siapa pelaku keempat yang telah menembak Sarah istrinya, yang karena Barbara terus memohon ampun untuk nyawanya, dan Charles terlalu baik untuk menolaknya, ia pun malah membuka bilik kaca tersebut. Sehingga, Barbara pun tewas. Bukan karena serbuk sari, melainkan ketabrak mobil Aci, di mana Charles yang panik pun langsung bergelari meninggalkan lokasi. Selesai dengan Barbara, Charles pun langsung meluncur ke Prancis untuk menemui pelaku kedua yang setimanya di sana. Charles mendatangi sebuah klub malam untuk menghibur diri demi melupakan kematian Barbara yang terus menghantui pikirannya. Kebayanglah gimana rasa melakukan pembunuhan untuk yang pertama kali, pasti terus dibiong-bianji dan dihantui rasa bersalah. Tak diduga, Charles bertemu dengan seseorang yang tidak ia sangka-sangka, yaitu si mentor yang telah mengajarinya berbagai hal tentang lapangan, entah atas perintah dari Bapak Moore atau memang inisiatif sendiri. Si mentor tampak mengkhawatirkan keadaan Charles yang ditakutkan tidak akan kuat mental dalam melakukan misi balas dendamnya. Smart, you are. You will always grow up a good plan. Karena mengira si mentor akan mencegah misi balas dendamnya, Charles pun menunjukkan alat pemicu jarak jauh yang dibuat berdasarkan pelajaran sewaktu di barak, yang menjadi penyebab kematian istri tercintanya, Mr. Chagon. Masih berkutat di seputar internet dan scrolling-scrolling di medsos, Yuli pun mencoba melacak si pelaku yang diketahui bernama Miska.
tidak pakai tembayong, di mana Miska diketahui sering bepergian atau traveling ke berbagai negara yang dengan memanfaatkan hobi pacarnya. Miska yang suka memposting segala macam hal di akun Instagramnya. Diketahuilah jika saat ini Miska sedang berada di kota Madrid, Spanyol, Moskow last week. Singkat cerita, tibalah Charles dan Yuli di Spanyol dengan terus memantau kamera CCTV hotel tempat Miska biasa nongkrong bersama pacar dan teman-temannya. Diketahui juga jika Miska hobi berenang di sebuah kolam kaca yang membentang dari satu gedung ke gedung lainnya. Charles mulai mempelajari secara detail bagaimana kaca itu dapat menampung 150 ton air yang ternyata kacanya terdiri dari 3 lapis. Memiliki celah udara untuk menambah kekuatannya, sehingga Charles langsung mencuri sebuah regulator alap selam yang berfungsi untuk mengurangi tekanan udara pada celah kolam kaca tersebut. Selesai menyeting regulatornya di ruang mesin, Charles pun langsung menemui Miska saat sedang berenang di kolam kaca. Sama seperti sebelumnya, Charles hanya minta satu hal, yaitu sebutkan nama ketua mereka yang telah menembak Sarah istrinya, yang karena Miska sama keras kepalanya dengan Barbara, maka inilah yang terjadi. Selesai membunuh Miska, Charles belum bisa bernapas lega, karena saat ini ada beberapa agen suruhan Bapak Moore yang ditugaskan untuk menghabisinya, termasuk si mentor yang juga ada di sana, di mana Charles langsung beralih cepat menuju ruang mesin, dan, ya, dikira akan menangkapnya si mentor, ternyata malah berkelahi dengan si agen utusan Bapak Moore, di mana si mentor berhasil mengalahkan si agen, meski sempat terluka di bagian perut. Tak punya waktu untuk menolongnya, Charles pun menyampaikan rasa terima kasih dalam bentuk isyarat dan langsung ngaleos begitu saja tanpa pamit-pamit. Acan. Di saat yang sama, Bapak Moore dan tim ternyata terus mengawasi rekaman CCTV Hotel Charles barusan beraksi. Mereka berhasil menemukan earphone yang terpasang di telinganya, sehingga memunculkan teori bahwa ada orang di balik aksinya yang membantunya di kejauhan. Berdasarkan teori ini, tim Bapak Moore pun langsung melakukan pelacakan hingga berhasil mendapatkan riwayat kirim-kiriman pesan antara Charles dan Yuli. Inqualin code ini tanpa Charles dan Yuli sadari, Bapak Moore pun mengirim tim pembunuhnya untuk menghabisi mereka berdua di Turki, di mana aksi ini dilakukan tepat saat mereka berdua sedang tertidur relap. Untungnya, Yuli dengan cepat menyadari hal itu berkat sensor gerak yang ia pasang di sekitar rumah, sehingga dengan cepat mereka berdua pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Terjadi kayar-karuan antara Charles Yuli dengan tim pembunuh yang mengejar mereka menggunakan speedboat, di mana tim itu terus menembaki mereka berdua dari kejauhan, sampai akhirnya mobil pun tikus Rook dengan Yuli yang tewas akibat terkena tembakan sempat dibawa ke tempat aman untuk diselamatkan. Keburu melayang sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Charles hanya bisa pasrah dan berdoa agar kematiannya husnul khotimah. Pada akhirnya, Charles pun harus melakukan balas dendam ini seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Satu-satunya modal yang ia miliki hanyalah otak jeniusnya yang mampu melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Memanfaatkan ponsel dan akun pribadi milik Yuli, Charles pun menghubungi target ketiga yang diketahui bernama Alice. Si Alice ini sering melakukan pembelian senjata ilegal untuk aksi terorismenya, sehingga Charles akan berperan sebagai penjual senjata untuk memancing kemunculan si Alice ini. Berlokasi di Romania, Charles yang berperan sebagai penjual senjata pun memberitahu Alice tentang lokasi transaksi yang akan dilakukan di sebuah gedung kosong terbengkalai. Sambil menunggu Alice datang, Charles pun menyempatkan diri untuk membingungkan Bapak Moore dan timnya dengan cara melakukan scanning manual pada wajahnya untuk ditempel pada beberapa orang random yang ada di berbagai negara. In Berlin, hasilnya Bapak Moore dan tim pun dibuat kebingungan dengan kemunculan Charles yang ada di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan, sehingga itu cukup memberikan waktu bagi Charles untuk fokus pada misi balas dendamnya. Ketika Bapak Moore dan timnya baru menyadari hal itu, Charles sendiri sudah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kemunculan Alice target ketiga yang baru datang. Ia diminta untuk memeriksa sendiri isi kotak yang dipesannya, yang ternyata pintar, sungguh pintar.
Charles memasang pelak pada kotak itu, dan sebuah pemicu yang apabila kotaknya ditutup, maka bomnya akan langsung meledak. Tak bisa kemana-mana, Alice hanya bisa terdiam sambil memegangi kotaknya. Ketika Charles muncul untuk menginterogasinya, sama seperti pada 2 target sebelumnya, Charles hanya minta satu hal, yaitu identitas dan alamat ketua kelompok mereka. Yang karena Alice lebih menghargai nyawa ketimbang loyalitas, ia pun dengan cerdas langsung memberikan apa yang Charles mau. Tapi tebak, bagaimana nasib Alice selanjutnya? Guess 2. Nah, kaget ya? Maaf ya, selesai dengan ketiga pelaku, kini tinggal gegeduknya, alias ketuanya yang menjadi pelaku utama penembakan Sarah, sesuai informasi dari Alice tentang si ketua yang suka berlayar dengan kapal di lautan Rusia. Charles pun mendatangi satu persatu pelabuhan untuk menanyakan tentang sebuah nama kapal tertentu. Charles sampai menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari di mana keberadaan target terakhirnya. Pada hari kesekian, Charles akhirnya berhasil melihat kapal yang ia cari. Namun, ketika baru saja akan menghampiri, tiba-tiba ya, setelah Charles dipukul sampai pingsan, ia pun diseret oleh kedua anak buah si ketua yang membawanya ke dalam kapal. Dan inilah sosok bebenguk yang sudah membunuh Sarah. Diisi ketua dengan santai, menjelaskan bahwa dirinya tidak punya masalah personal dengan istri Charles. Kejadian hari itu murni spontanitas yang diperlukan untuk menghindari kepungan pihak kepolisian. Si ketua sendiri mengaku sudah mengetahui tentang kematian 3 anak buahnya dan juga sudah menyelidiki bagaimana cara mereka mati. Setelah dianalisa dengan seksama, si ketua menyadari bahwa Charles bukan tipikal seorang pembunuh. Karena dari cara atau metode yang Charles pakai, jelas Charles tidak mampu membunuh mereka semua dengan tangannya secara langsung. Menyadari hal itu, si ketua pun mengambil sebuah pistol, mengisi peluru, dan mengokangnya hingga siap ditembakkan, di mana Charles diminta untuk menembaknya supaya hasrat balas dendamnya terpuaskan, sekaligus ingin membuktikan bahwa Charles hanyalah seorang pengecut yang tidak akan mampu menarik pelatuk. Dan ya, seperti yang sudah bisa Anda tebak, Charles tidak akan sanggup untuk melakukannya secara langsung. Ia pun mengembalikan pistol tersebut kepada si ketua dan duduk dengan tenang sambil menunggu sesuatu yang terjadi. Yaitu, ya, tanpa si ketua dan 2 anak buahnya sadari, kapal ini bergerak memasuki wilayah teritorial Finlandia. Charles diam-diam sudah meretas kapal ini dari kamar hotelnya dengan menjadikan ponsel kedua anak buahnya dan jam tangan milik Charles yang tadi disita sebagai pemancar. Selain itu, Charles juga sudah mengirimkan semua bukti-bukti kejahatan pada polisi internasional, sehingga tamat sudahlah riwayat si ketua teroris ini. Berdasarkan kesaksian si ketua teroris, Bapak Direktur Moore, sebagai pimpinan CIA pun ditangkap atas rangkaian kejahatan kemanusiaan yang menewaskan ribuannya watak bersalah. Ini juga menjadi bukti bahwa lembaga C di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat sering dengan sengaja membuat kekacauan di negara lain. Kemudian, bak pahlawan datang seolah memberi bantuan yang padahal masalahnya dibuat oleh mereka sendiri. Setelah balas dendamnya tuntas, Charles pun mengunjungi makam Sarah untuk sekedar menyiram air dan meletakkan beberapa voucher Wii untuk supaya Sarah tidak kesepian di dalam sana. Untuk kesekian kalinya, Charles kembali bertemu dengan si mentor yang ingin mengucap rasa kagumnya atas Charles yang selalu membuat kejutan. Disinilah akhirnya terungkap bahwa alasan si mentor tidak membunuh Charles adalah karena ia sudah tahu tentang kebusukan si Bapak Moore dan jajarannya. Sehingga ketika Bapak Moore memerintahkannya untuk membunuh Charles, si mentor tidak melakukannya karena sudah tahu bahwa Charles adalah tokoh utama yang tidak bisa mati.